Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau pengharapan kami. Hanya Kau jawaban kami. Hanya Kau kekuatan kami. Kau segalanya Bapa. Kau segalanya Bapa. Cinta-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna. Oh, semuanya milik-Mu. Semuanya dari-Mu Bapa. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami. Dan hanya Kau
tempat jawaban kami. Kami bersyukur Tuhan. Shalom semua, kita bersyukur hari ini kembali kita juga boleh sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau kembali memulai dari kitab Keluaran. Jadi Keluaran 1 kita mau sama-sama renungkan. Dan saya ajak kita sama-sama coba perhatikan ayat 12. Ya, di sana dikatakan begini. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Dari sini kita tahu bahwa bagaimana ketika bangsa Israel semakin banyak, ketika itu Firaun merasa takut, wah jangan-jangan kalau semakin banyak mereka akan menguasai gitu ya. Jadi sehingga diberikanlah satu pekerjaan yang berat seperti kerja rodi gitu ya. Dan mereka dipekerjakan seperti itu supaya kira-kira mereka tuh boleh akhirnya lelah bahkan mati. Jadi berkurang. Tapi di sini dikatakan ternyata setelah ditindas seperti itu makin bertambah banyak dan berkembang. Jadi keberadaan bangsa Israel ini memang semakin hari ini semakin besar dan Firaun merasa terancam dengan keberadaan bangsa Israel ya. Takut mereka menghabisi mereka. Jadi bahkan bangsa Israel ini bertambah banyak jumlahnya sampai Firaun berusaha menghabisi. Dan Firaun di sini membebankan pekerjaan yang berat. Bahkan ada ketika gagal dalam satu hal, mereka minta bidan ya untuk membunuh anak laki-laki yang lahir. Atau bayi-bayi yang lahir laki-laki itu dibunuh supaya mengurangi populasi daripada bangsa Israel sendiri. Tetapi Tuhan bekerja sehingga bidan-bidan itu tidak berani untuk melakukan itu, sehingga boleh dikatakan memberontaklah terhadap perintah raja ini. Dia tidak lakukan. Nah, seringkali ketika kita dalam kesulitan seperti itu, kita kadang-kadang mungkin tidak melihat rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel, seakan-akan kok nggak ngelihat sesuatu ya. Tetapi kita mau belajar gini, tapi sesungguhnya di balik masalah atau penderitaan yang mungkin kita alami, rencana Tuhan itu sedang digenapi. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Seperti Tuhan memakai bidan-bidan itu takut untuk melakukan itu, sehingga tidak melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi yang baru dilahirkan. Dan kita belajar hari ini mau melihat rencana Allah di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup yang kita hadapi. Apapun masalah yang kita hadapi, percayalah bahwa Allah sedang menggenapi rencananya atas hidup kita. Rencananya tidak pernah gagal dan janjinya ya dan amin bagi kita yang percaya kepadanya. Di tengah badai Allah sedang menggenapi janjinya. Jadi biarlah kita terus percaya. Dari perenungan kita hari ini, ternyata ketika dihimpit, ditindas, justru tetap berkembang, bertambah, bukan semakin berkurang. Dan kita tahu karena perbuatan Tuhan. Dan kita tahu juga ketika kita menghadapi mungkin kesulitan, beban berat, tertindas, kita tahu Tuhan kita itu dahsyat dan Dia mampu melakukan segala sesuatu. Ketika dalam kesulitan, percayalah Tuhan sedang menggenapi rencananya dalam hidup kita, sedang membawa kita kepada destiny atau tujuan yang Tuhan rencanakan buat kita. Dan kalau kita mau tahu rencana Tuhan, selalu dikatakan rencananya itu adalah rencana damai sejahtera, bahkan yang penuh damai sejahtera. Biar semua bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih dalam perenungan singkat ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan berbicara bagi kami supaya kami boleh percaya di tengah kesulitan Engkau ada bersama dengan kami, sedang melakukan sesuatu bagi kami. Bahkan rencana Tuhan tidak pernah gagal.
dan kami akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sediakan bagi kami. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Keluaran 1. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isahar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan, jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup."